Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi bro. wabarakatuh. Waduh, ya kita kedatangan tamu nih, seorang Alhamdulillah. pelaku industri kreatif, Bisa dibilang pedagang saya mah. pedagang. Hmm, Oke. pedagang. Farhan Ilyas, Anak- Muhammad Farhan Ilyas. anaknya Karni Ilyas. Gimana? Gimana? Gimana kesibukan sekarang kan? Sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya bikin konsep desain untuk brand retro. Retron, selain Retron ada lagi Ada Morbid. Orbit, coba brand sih mah. Udah, dalam struktur Orbit dan Retron ada perbedaan gak sih? Perbedaannya sih nggak beda jauh ya, cuman mungkin Morbid man di bidang underground, terinspirasi dari band-band underground, terus skateboarding, lalu dark art seperti font death metal, grindcore dan lain. Ya kalau Morbid, kalau Retro Vision tuh lebih ke grafis. Tapi ada unsur dark artnya juga, tapi dark artnya tuh memakai warna. Biasanya kan si dark art tuh memakai hitam putih ya, biasanya font akaran dan Tengkorak. nah kalau si retro tuh saya konsep tampil beda dengan art yang seram, yang bisa dikutupkan seram tapi memiliki warna. Berarti ini memang dalam konsep desainnya dark side gitu, lebih ke ya kayak lebih ke kalau di musik mah mungkin black metal gitu ya, masuk gitu Bisa ya. masuk itu Morbid black metal. Tetapi ini di konsep dengan anak muda. Kalau Wait. itu Kalau itu morbid atau retro gitu? yang di konsep untuk anak muda, Iya. dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Gimana caranya kita tuh mendesain dengan apa yang kita suka, tapi bisa masuk ke dalam dunia anak muda zaman sekarang. Gitu. Agar diterima pasar lah, Ya, diterima pasar. tetapi tanpa mengurangi idealis kita sendiri. Betul. Betul. Berarti gimana cara pengemasan ya? Balik lagi ke pengemasan berarti. Nah, dalam perjalanan Retro dan Morbid nih, apakah seorang Farhan Ilyas mempunyai Anjing. brand yang sebelum-sebelumnya ya? Oh, atau gimana? Gua tuh pernah punya brand tapi bisa dibilang bangkrut. Anjingnya. Gimana bisa Bangkrut. Oh, gua tuh mulai usaha tuh di zaman SMA ya, dari mulai bikin stiker komunitas atau gelang-gelang yang bisa disebut kalau di Bandung tuh gangster. Nah, di situ gua kan sambil masih belajar Corel Draw kalau dulu. Nah, di situ gue tertarik buat kenapa gue nggak bikin brand aja sih. Nah, Satisful itu gimana itu konsepnya kalau Satisful itu tuh kayak konsepnya lebih ke psikis, kayak bipolar, judul bipolar, terus teh ya moods yang naik turun kayak gitu, desainnya yang kayak gitulah. Nah, di situ tuh gua sempet bikin baju 3 lusin. Itu tuh berdua sama teman. Iya. Teman kampus. Nah, nggak jalan tuh. Kenapa nggak jalan? Karena yang aktif tuh cuman gua. Oh, lebih ke
seperti mana sendiri. Nah, Lu sendiri yang ngejalanin. iya. Ya. Sedangkan dia cuman apa ya? Gua harus ngomong baru dia ya. Tapi nggak dilakuin. Nah, di situ gua mulai mikir buat brand berdua atau lebih itu nggak akan benar. Kenapa? Karena mungkin tidak satu tujuan, Satu frekuensi. tidak satu visi. Nah, Tapi dibalik itu kan lo juga punya brand Morbid nih. Kan Morbid sendiri lo berdua sama teman lo. Itu gimana? jadi gini, Morbid itu sebenarnya gua baru masuk oke di tahun-tahun kemarin lah. Iya. Morbid itu didirikan oleh Gary Aiperos. Nah, dia tuh terinspirasi nama Morbid itu terinspirasi dari albumnya Sepultura. Morbid Vision ada nama albumnya Morbid Vision. Yeah. Nah, di tahun 2014 dari tahun 2014 dia berjalan sendiri, dia modalin sendiri, dia bekerja sebagai buruh, hidup buruh. Ya, terus lalu pada tahun 2017 Morbid ini sempat vakum dikarenakan si Gary ini terkena musibah, yaitu kecelakaan motor. Ya. Nah, semua modal, bati atau yang lainnya dari Morbid itu habis dipakai untuk operasi. Nah, di situ Morbid mulai goyang. Nah, masuklah gua 2019. Nah, disitulah Morbid muncul lagi, comeback dari 2019 dan sekarang sama konsepnya yang baru, dengan mungkin kedepannya akan lebih skateboarding atau lebih dark art tapi berwarna. Lalu jadi pokoknya bisa dipakai oleh anak band, anak skateboard, terus sama anak muda zaman sekarang. Morbid tuh kalau untuk sekarang. Nah, untuk Morbid kan, berarti perbedaan Morbid dan Gatron itu nggak terlalu jauh sebenarnya ya? Jauh. Untuk yang segitu aja ya? Karena sama kepalanya sama lah. Mungkin dari hobi dari hobi itu sama lah pokoknya. Satu frekuensi Satu lah. frekuensi. Jadi nggak akan beda jauh. Paling itu. Kalau untuk brand. Nah, ini kan di zaman era sekarang kan kita udah dikasih instan lah semuanya, ya kan? Apalagi generasi kita ya udah dikasih instan dalam artian semuanya ada, tinggal nyari di Google ada. Nah, banyak sekarang orang-orang yang membuat brand tanpa hasil karya sendiri. Dalam artian bukan hasil karya dalam itu, tapi ada istilah jeplak tempel, iya kan? Kebanyakan kan ngambil di Pinterest atau ngambil di Google, desain ini tempel. Nah, menurut Farhan sendiri gimana? Bukannya sebuah brand itu yang dijual itu hasil karyanya? Kalau menurut gua ya, itu orang otaknya mandat. Menurut gimana nih namanya nih? Mandat kreativitasnya, bro, sama idenya. Iya. Kenapa kalau lu terinspirasi dari Pinterest, lu jangan langsung ambil gambar aja lalu lu tempelin ke baju lu atau ke celana atau ke pakaian lu yang brand lu itu. Kalau celana mah nggak masalah mungkin ya. Ya kalau celana mah model gitu doang ya. Ya ini mah mungkin dari gambar atau sablon ya. Desain. Nah, kalau menurut gua, lu boleh terinspirasi dari Pinterest
lihat oke, lihat. Tapi jangan lu langsung jiplak. Kenapa nggak lu amati, lu ikuti, lu modifikasi, ngerti gak? Jadi lu terinspirasi tapi lu bisa bikin yang lebih bagus dari itu. Itu yang gue lebih salut. Oke, lu lihat dari Pinterest, tapi lu modifikasi lebih bagus dari yang di Pinterest. Itu yang lebih keren. Sekarang kalau mungkin Pinterest gak ada atau gambar-gambar instan itu nggak ada, brand maaf ya bu kalau salah, ampura bro. Kalau Pinterest itu nggak ada, mungkin brand nggak akan sebanyak ini. Karena suatu hasil maksudnya sebuah harga nilai lah dari suatu brand itu kan desainnya kan. Desain yang mahal karena ide dan hak cipta itu mahal. Iya. Ide dan hak cipta itu mahal. Karena mereka nggak tahu kan di balik proses pembuatan itu apa aja. Iya. Apa mikirin sampai berjam-jam, diulang berapa hari ya nggak sampai tahu. berapa hari gitu. Iya. Pembuatan suatu logo dari sebuah brand ya. Susah kan. Susah. Berarti yang bisa diambil dari itu ya, lebih bisa menghargai mungkin ya. Boleh, tapi sah-sah aja sih kalau lo mau ngejiplak. Tapi nanti lu juga kalau ketahuan malu sendirilah. Iya. Banyak di Bandung yang main jiplak. Ya bukan semua tapi ada oknum yang jiplak. Gimana kalau si yang pembuat desain tersebut tahu dan pasti itu kan bisa nuntut, betul nggak? Iya. Hak cipta. Nah, yang paling gua kesel tuh ya itu. Kalau lo mau bersaing, ayo bersaing ide, ayo bersaing kreativitas. Ayo kita lihat pasar, kita lihat kualitas. Beradu kualitas sebenarnya dia. Bukan beradu. Desain gitu ya. Bukan beradu jiplak dan jiplak. Ya karena bagi saya sendiri ya, saya suka di bidang fashion ya. Suatu karya itu kan karena sangat berharga sih, sangat harus dinilai gitu. Ya bisa dihargai lah sebuah karya. Ya kalau masalah buat brand mah mungkin kita juga semuanya tahu kan, kalau pembuatan produk itu paling mahal juga kaos 70.000 ya kan 60.000, tetapi harganya jual lebih kan di desainnya ya dari ide ya dari desain bisa lebih menghargai lah ya. Bisa menghargai. Benar. Terus yang paling gua bangga dari Return atau Morbid, kita tuh ini hasil karya sendiri, bukan karya orang lain. Dan satu lagi, kita nggak mikirin mati, kita mikirin kualitas. Ketika kualitas kerja kita bagus, kualitas kita bagus, nanti juga berarti bakal ngiring, uang yang nyamperin. benar. Tapi ya kita juga bukan munafik ya, semua orang butuh uang sebenarnya. Semua orang butuh uang, tapi untuk sekarang mungkin nggak. Saya masih, brand saya masih jauh lah dari apa itu Supreme, atau mungkin lokal dari lokal kayak Uncle kayak gitu, jauh. Tapi ya balik lagi ya, kita respect. Kita respect. Orang-orang yang berani menjual karyanya itu kita respect. Nah, ngomong-ngomong masalah Supreme menurut gue pribadi ya, Supreme itu udah jadi mahkota sih sebuah brand, karena belum ada yang bisa nyanyiin dia, maksudnya Martin menyanyi pasarnya, terus juga penjualannya yang gila-gilaan harganya gitu kan, yang produknya aneh-aneh pun bisa dibeli, batu bata kita tahu Iya. sendiri kan, korek api kita tahu itu kan, dari itu kan kita tahu. Nah
Dan juga industri sekarang kan brand-brand Indonesia kan udah mulai naik nih. Sampai salah satu brand Indonesia masuk dalam Hypebeast. Banyak. Iya kan, masuk nih. Sampai kayak perjalanan. Ya sebut aja lah Insomnia. Kita maksudnya respect lah sama suatu brand yang mereka menjual hasil karya mereka sendiri nih dan juga bisa global, ya kan? Nah, dia harus dimulai dari nol. Iya. Bukan dari branding. Benar. Nah, itu gimana menurut lo sendiri? Berarti kayak gitu kan seharusnya persaingan tuh kan? Nah, harusnya persaingan tuh ya bukan dari sosok, tapi dari karya. Kalau menurut gua pribadi, misalkan lu udah terkenal, lu bikin brand, ya pasti masa lu udah banyak. Iya. Sedangkan kita orang biasa yang bikin brand, masa kita dari mana? Nah, Dari kualitas, dari apa yang kita hasilkan, dari apa itu jadi payah kita turun ke konveksi, memecah warna, ngedesain, sablon dan lain-lain. Sedangkan mereka yang sudah jadi gitu ya, orang jadi, mereka tinggal tunjuk atau malah konveksi sendiri, yang konveksi atau vendor yang nyamperin sosok tersebut. kalau berarti kalau ngomong soal itu ya kita tahu lah di era zaman sekarang udah pada naik semuanya ya. Apalagi kita lihat banyak seorang YouTuber, seorang artis yang tiba-tiba mereka bukan, kita nggak tahu dulunya ya, mungkin sekarang mereka bukan basicnya di suatu pasar gitu ya, tiba-tiba mereka menjelma menjadi seorang penjual baju, pedagang gitu. Menurut kalian sendiri gimana? Menurut gua ini, menurut gua pribadi, YouTuber, artis dan lain-lain yang gua brand, mereka nggak menjalani prosesnya. Kenapa nggak menjalani prosesnya? Karena dia sudah punya nama, lalu dia bikin brand. Gua bikin brand setelah mungkin dari hasil penjualannya juga bakal cepat sold out, karena masa itu tadi masanya Dia banyak. sudah punya nama. Iya, sudah punya masanya banyak. Nah, terus yang gua heran tuh, oke, kayak misalkan sebut aja A. Belum juga berapa tahun atau berapa ini dia sudah berani mengeluarkan harga yang di atas rata-rata, itu udah gak masuk akal kalau kata gua. Soalnya itu sebetulnya brand tuh biasanya ya, yang saya lihat kalau dari awal dia harga yang paling menengah. Tapi kalau orang sosok yang sudah punya nama, dia langsung meluncurkan harganya yang ke menengah ke atas. Dan itu pun pasti habis. Karena dia udah punya masa lagi. Iya, itu udah itu bukan gua pribadi nggak menyalahkan sih. Oke, sah-sah aja. Mungkin dia pengen cepet kaya atau gimana, mau umroh mungkin. Harganya mau umroh, bro. Tapi sah-sah aja. Tapi kalau menurut gue itu bukan saingan gue. Saingan gue mah orang-orang yang berkarya. iya, kalau dibilangin sama menurut pemikiran sebagian orang sah aja. Karena itu hak mereka dan juga ada orang yang mau beli, itu ya hak mereka buat beli. Goblok yang beli. Karena buat sebuah standar gitu ya, standar sebuah pakaian, terus mau tahu lah bahan-bahan berapa sih ya, bisa PP bahan gitu. Sebuah kayak hoodie ya harganya juga kencang-kencang 200, ya bakal lebih sampai 300-400. Kalau buat dijual harga 600-800, ya bagi
itu batunya udah lebih dari 300%, 200% lebih. Iya itu Udah nggak masuk akal gitu ya. itu udah kapitalis banget anjing. Ya memang sih gak ada hukum kalau dalam ya kalau berarti bicara soal agama ya dalam hukum Islam juga nggak ada kan dalam hal ngambil lebih terserah memang, tapi ya balik lagi kita bersaing lah secara sehat gitu, Ya. jual dengan harga 400, 500 oke masih diterima. Kalau udah nyampe 800 Wow. buat pribadi sendiri nih Farhan, kalau 800 uang nih mending beli apa dibanding lokal? Bukan kita nggak support lokal ya, tetapi mending beli apa pikirannya? Mending beli lain kan? Tracer berapa sekarang? Oh, 900. gua kalau ke daripada beli apa itu? AHA. AHA ya. Gua lebih baik beli baju-baju band tapi original. Soalnya Itu harganya berapa? Nggak ada 800 kan? 3,5. Iya. Paling mahal tuh 1 juta. Baju band tuh bisa lebih dari 5 juta tergantung. Susah didapetin, rare. Rare, tergantung rare. Belum lagi harus mesen di luar gitu mungkin. Iya, mungkin dari luar, terus lisensi juga. Take ngaruh. Kalau menurut gue lebih baik lo beli, maaf bukan yang menjatuhkan brand lokal, tapi lebih baik lo beli yang baju band luar. Kalau gua baju band luar. Ya kan bukan kita menjatuhkan ya, tapi Iya. kepribadian kan. Kepribadian gua, ya. Bukan menjatuhkan. Kalian buat asumsinya gimana gitu. Ya, menurut gua pribadi juga mending gitu kan. Tapi contoh deh kayak Kompas. Kompas nih, toko Kompas. Kompas menjual dengan harga 300. Tetapi reseller. Bagi gua itu ada benefit sih buat dapat resellernya untuk hidup. Jadi pendapatan gitu. Oke, reseller Kompas jual 3,5 dan resellernya jual 1 juta. 5 juta. Bagi gue sih masih fine, dalam artian masih fine. Mereka bisa menghidupi yang lain, ya kan? Walaupun itu susah dapetinnya atau gimana kan, itu masih fine sih. Tapi kalau mereka dari suatu produk itu menjual dengan harga 800 juta dan itu buat dimakan sendiri tanpa reseller, gue sih kurang sih. Kurang. Menurut gue juga gitu sih. Buat brand lokal. Iya. Kecuali kalau buat reseller ya, mungkin misalkan stok Kompas tuh habis pasti dia nggak reseller kan. Ya pikir positif aja lah. Mungkin dia buat biaya susu atau biaya anaknya. Karena mesti dinikmatin sama yang lain ya. Positive thinking aja lah, reseller mungkin juga butuh uang, jadi menjual dengan harga segitu oke, nggak apa-apa, asal ada pasarnya, ada yang mau, sah-sah aja. Nih, sebelum itu nih, langkah kan semua orang punya cita mempunyai brand lah. Apalagi sekarang sebuah brand dari produk lokal lagi naik-naiknya. Banyak orang berburu nih membuat brand baru. Menurut Farhan sendiri nih, sesuai dengan pengalaman yang sudah jalani yang beberapa brand yang pernah gagal, ulang lagi gagal, itu gimana bisa bertahan gitu? Konsisten. Karena kenapa? Gua dari kecil emang suka baju band. Nah, kenapa gua selalu menjadi konsumerisme? Kenapa gua gak ngeproduksi? Nah, dari situ gue langsung berpikir kalau kenapa gak gue selalu beli sih, kenapa gue gak coba bikin aja sendiri gitu, bikin sendiri lalu menjualnya ke orang lain. Jadi gue gak cuma membeli produk orang lain, tapi gue juga memiliki usaha sendiri yang dibeli oleh orang lain. Itu cita-cita gue mah cuma jadi pengusaha yang produknya dipakai oleh orang lain. Itu udah bangga banget buat gua. Walau tanpa dengan harga seberapa, ya yang kecil-kecil juga 200 mungkin ya depannya kita nggak tahu. Ini masih masuk akal lah. Gua masih mikir. Iya. Masih ya, nggak mau umroh, nggak mau harga umroh. Soalnya
kalau dibanding sebuah brand yang disebut kita sebut tadi dengan sebuah brand yang udah go internasional, apalagi saya mengagumi seorang Mohan ya. Sama gua juga. Mengagumi seorang Mohan. Ya, itu juga keren sih, mereka punya barang yang udah go internasional, udah sebut Hypebeast, udah bisa collab sama brand luar kan kemarin kan Thailand. Iya, Takarawong. Mereka juga menjual harga masih masuk akal, 12.000 ya. Tapi dengan yang ada sebuah brand yang dinaungi oleh sebuah massa yang sudah mempunyai nama, banyak lah yang sebetulnya. Brand siapa tuh? Si Arif, apa Arif Muhammad. Oh, brandnya Brokoli. gue brokoli. Apa ya? Billionaires. Oh, Billionaires. Iya, itu mau tembus berapa juta itu? Aduh, gua kurang ngikutin, tapi katanya ya emang mahal. Iya, maksudnya itu tembus berapa? Maksudnya nggak gitu loh. Kita tahu lah pasar orang-orang Indonesia tuh gimana. Dan Merusak harga pasar ya. jadi tolonglah gak usah merusak harga pasar. Iya. Brand-brand Indonesia. Kita sayang support lah, merangkul. Sering support. Banyak yang dulu ya. Maksudnya yang lebih legenda kayak Angkel aja yang dari dulu yang kalau kata gua Angkel tuh membuka jalan buat kita semua punya brand tuh menurut gua Angkel. The father itu, the Iya. godfather of Bandung masalah Angkel fashion. menurut gua kalau mungkin ya nggak ada Angkel nggak akan ada jalan buat menurut gua, nggak akan ada jalan untuk anak-anak sekarang membuat brand dan lain-lain. Dulu yang pernah gua dengar susah buat jual kaos tuh, pemasaran tuh susah. Jadi mungkin buat sekarang anak-anak muda yang gak ada kerjaan atau apa, mungkin bisa usaha atau apa, gak hanya brand kan, bisa jadi dropshipper, bisa jadi reseller, sah-sah aja. Udah didukung dengan teknologi, kita tinggal apa sih, kita tinggal dia terus lihat komputer atau mainin HP, kita bisa menjual sebuah produk dari misalkan dari Bandung ke Jogja. Itu kan sekarang sudah ada jasa pengiriman kan. Kalau dulu untuk jasa pengiriman aja mungkin sulit dan mahal, harus datang langsung ke toko, nggak bisa lihat online. Kantor pos, Iya. masih kantor pos nganter. Iya. Iya, baik gitu ya. Iya, sekarang menurut gua udah dimudahin banget lah, tinggal ada kemauan. Percuma otak lo pintar tapi lo nggak disiplin. Cuma otak lo pintar lagi ngejiplak. Anjing, fuck you lah. Iya, kita karena kan sebuah podcast itu kan menuangkan sebuah keresahan. Gak butuh seorang yang buat ada nama gitu. Ya gua bukan siapa-siapa. Iya, menuangkan suatu asumsi pikiran kan. Ya. Semua orang bebas. Bebas berpendapat. Ya. Ini negara demokrasi, bro. Iya. Nia, terakhir Nia. Boleh. Dalam sebuah industri fashion lah ya, Yo, kreatif, baik. banyak yang saling sikut atau apa, bahkan dan saya dengar juga lu pernah dibohongin teman atau gimana. Nah, itu kan lu dibohongin teman gimana? Kerugian. Sedikit aja, singkat. Ya mungkin dari dijelek-jelekin mungkin ya, bukan dari dibohongin. Jadi gini, si teman gua itu mau ngambil konsumen gua konveksi. Wah, si Farhan anjing butuh kira-kira sebelumnya bla 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 situ gitu balik. Nah, gua mah nggak mikirin ya, udah amat. Kata ke gua ke customer gua, ya udah cobain aja lu di sana. Oke lah, dia nyobain di sana. Ternyata dia nyesel. Kan cek aing dia ada yang omongan batur. Indonesia dikit tuh. Oh, kemana?
Indonesia na Eta pas dia spasial. masih lah ta ah orang maklum ya mah. ya mah ada santainya aduh yang udah deh kira nah Sahur ya mah. Sahur ya. Bener sahur. Malam kalian balik. Kalian balik atau mau mandi dulu bareng-bareng? Kalian balik. Malam ya. Slow. Jam berapa aja? nah setelah lanjut dulunya sekedar deh Slow kan. Oh, iya. nah setelah mungkin dia oke percaya ke orang itu dan setelah hasilnya ternyata amblog-amblogan amblog-amblogan teh kacau lah ya Gak sesuai harapan. nggak sesuai harapan Iya. cek aing ge Kata kata gua juga Iya. apa mending ke gua aja gua mah mungkin agak mahal dikit tapi Sesuai harapan. dan gak akan ngecewain Apalagi teman ya. kualitas nomor 1. Nah, pesan lo terakhir deh Hmm. dalam industri kreatif apa sih? Maksudnya apakah saling merangkul atau kita saling menghormati atau gimana? Itu terserah lo, asumsi lo aja silakan. Kalau dalam dunia sering merangkul sih dimana karena musuh kita tuh sebenarnya bukan brand dengan brand lagi tapi dengan bootleg. Misalkan kita punya baju band kita misalkan Iron Maiden dijiplak kan banyak tuh di Indonesia di bootleg itu kan sebuah kerugian besar. Iya. Orang-orang pasti beli yang bootleg deh, Pak, karena harganya lebih murah dan yang orinya kemana. Terus kasus maternal Wah itu mah parah itu sampai Sumatera itu mah. maternal yang di Sumatera itu bro. bootleg itu kan anjing ruginya bro. Cik atau lu yang Cing bener lah. naon karena teh cing bener atulah Yang bener lah. anjing nggak bootleg teh ya yang produk misalkan si gua produksi 12 yang palsunya 100 so gimana Yang beli palsu. Bukan saya membenarkan. 12 piece terus di apa di bootlegnya 100 anjing fuck lah anjing barang gua nggak habis yang 100 itu yang palsu habis itu musuh terbesar dalam dunia brand. Kalau gua masih saling sama brand lain saling sharing saling apa iya saling Respect lah. respect Karena rezeki udah diatur ya. hmm, Iya benar. bersaing secara sehat. Minta rokok ya. Udah telah ya? Ya udah lah. Bisa ngobrol. Lancar. Oke An. Yuk. Sekarang kita kan biasanya ada 5 pertanyaan ampun di sini. Mana harus jawab, lo harus jawab nih, nggak bisa Oke. nggak lah. Gue jawab ya dengan lo, gue kasih pertanyaan, lo jawab dengan cepat ya. Oke. Lo udah mau desain lebih milih Adobe Illustrator, Corel Draw, atau Photoshop? Corel. Kenapa? Karena gua belajar pertama dari Corel, Dari Corel, lalu ke yang lain. yang lain. Bukannya AI lebih mumpuni semuanya kalau dalam Illustrator? Iya, dari AI. Heeh. Tapi gua lebih milih Corel kenapa? Karena gua Lebih memahami lebih belajar pertama kali di Corel. Corel. Oke. Lebih bagus AI, tapi gua milih Corel. Oke. Kedua nih, lo lebih milih desain dark art, pop art, atau vector? Dark art. Dark art. Kenapa? Karena gua suka aja gitu kayak hitam putih, terus art tengkorak gitu ya, tengkorak atau ya pokoknya yang berbau-bau dark itulah gua suka. Karena emang lo juga suka musik underground ya? Iya. Suai. Oke.
Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Yo. Jawabin cepet ya. Hmm. Lo lebih milih maternal atau Hastid? Pasti Kenapa? keren aja. Bukannya maternal lebih dibilang legenda sih, maksudnya lebih tua maternal Umur bukan masalah, tapi pasti menurut gue lebih keren. lebih keren Ya. dalam hal desain mungkin ya, Semuanya. dalam hal desain Enggak desain doang, semuanya. semuanya. Hmm. Oke. Yang keempat nih, saya nangkuk keempat. Lo lebih suka, semua orang tahu lah ya, lo lebih suka Supreme atau Tracer? Tracer skateboarding. Karena Sepultura aja pakainya Tracer, bro. Tracer. Tapi Supreme juga ngeluarin buat skateboard. Tracer Supreme menurut gua terlalu Hype. warna-warni. Warna-warni. Terlalu kayak apa ya, asing. Apa ya namanya? Terlalu banyak apa ya? Rame teuing lah kalau kata bahasa Sunda mah. Terlalu banyak warna-warna lah, warna-warni. Rame teuing. Tapi bagus, Supreme mah seorang mahkota lah kalau dalam bidang fashion brand mah. Nggak ada yang belum ada yang ngalahin. Tapi bagus. Supreme bagus, tapi gue lebih milih Tracer. Nice. Oke, terakhir. Lebih milih Morbid atau Retron? Dua-duanya. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Maksudnya dalam artian bukan memilih jelek atau apa ya, maksudnya lebih menjiwai lah. Ini nih yang gua, ini nih yang sesuai dengan harapan gua. Nanti dua-duanya juga sesuai harapan gua. Nggak bisa dong satu. Morbid tuh gua sama Gary gak Neptune gua sendiri. Gua lebih milih Morbid. Karena urusan pertemanan. Bukan. Bukan. Karena emang keren. Desainnya emang lebih idealisnya ke lu sih, maksud menurut gua ya. Iya, lebih keren. Gary keren mana nih? Gary Josh. Ya. Gary Dragutonovic keren. Pokoknya nanti season kedua next episode insya Allah lu harus datengin Gary Iya. biar kita bahas Morbid semuanya. Oke, gua datangin Gary. Kan palingan itu dulu ya buat podcast kita hari ini. Thank you An buat kedatangannya. Sama-sama sih. Ya. Yo. See you next time. I kill you.